Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Galuh. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana mendapatkan sertifikat tanpa terkendala dengan aksi nyata. Karena aksi nyata yang kita lakukan dari PMM itu berbagai macam modelnya dan bentuknya. Kadang ada yang membuat dokumentasi atau membuat program pembelajaran, bahkan bisa sampai membuat video pembelajaran seperti itu. Nah, sekarang di sini saya ingin men-sharingkan untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus pintar-pintar memilih topik yang akan kita pelajari. Jangan sampai salah memilih topik sehingga kita ada kesulitan tersendiri untuk menyelesaikan aksi nyata, sehingga mempersulit kita untuk mendapatkan sertifikat. Di sini yang akan saya sharingkan adalah untuk mendapatkan sertifikat sebanyak-banyaknya, yang seharusnya memang kita harus mempelajari beberapa modul, tapi kita akan memilah-milah topik-topik mana saja sih yang sertifikatnya mudah untuk didapatkan. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke layar komputer. Nah, ini saya menggunakan komputer PC. Teman-teman bisa menggunakan laptop atau handphone Android. Teman-teman bisa mendownload aplikasi PMM ini di Play Store. Untuk tampilan di handphone dan di laptop itu sama seperti ini, tidak berbeda jauh layaran tampilan, dan mungkin di handphone itu jadi lebih mudah untuk membaca materi, membaca modul dan yang lainnya, gitu ya. Di sini yang akan saya praktekkan adalah untuk mencari topik yang mana sih yang mudah untuk kita lakukan, dan jangan sampai salah pilih topik yang tersedia di PMM ini. Oke, yang pertama teman-teman, ini tampilannya. Nah, ini ada pelatihan mandiri. Ini yang akan kita akses ya. Kalau untuk pengelolaan kinerja, ini untuk SKP kita, ini sebaiknya dibuka jangan di handphone, tapi bukanya di PC atau laptop seperti itu. Nah, kita sekarang membuka yang pelatihan mandiri. Tentunya teman-teman harus login dulu ya dengan akun belajar masing-masing. Jangan pakai punya orang lain ya. Oke, nah ini adalah tampilan awal ketika kita klik pelatihan mandiri. Di sini ada topik, ada aksi nyata. Nah, ini aksi nyata yang dilakukan oleh guru-guru di luar sana, guru-guru hebat di luar sana melakukan aksi nyata dan diupload di PMM ini. Dan kemudian ada topik. Di sini topik ini yang akan kita pelajari. Ini topiknya itu banyak dan beragam ya, jadi teman-teman jangan sampai salah pilih. Lihat juga kategorinya, nanti akan saya jelaskan. Nah, lihat di yang untuk Anda ini ada rekomendasi belajar, ada progres topik sebelumnya. Ini adalah topik yang saya kerjakan dan kemudian saya sudah melakukan aksi nyata, dan ini ada keterangan perbaiki aksi nyata. Jadi aksi nyata saya itu ada bagian-bagian yang kurang dan harus dilengkapi. Nah, ini muncul di sini ya. Dan di paling bawah ini ada webinar nih, ada jadwalnya, dan kalau tidak salah ini harus daftar dulu biasanya. Kadang ada pendaftaran. Akan tetapi teman-teman yang perlu diingat, di webinar ini teman-teman jangan berharap untuk mendapatkan sertifikat, karena PMM tidak menyediakan sertifikat untuk mengikuti webinar ini. Webinar ini ditujukan untuk teman-teman yang memang ingin meningkatkan kompetensi atau menambah wawasan untuk teman-teman semua ya. Oke, langsung saja kita ke intinya nih. Kita klik yang topik. Nah, ini di akun saya ini ada topik yang warnanya kuning, butuh perbaikan aksi nyata, yang tadi saya ceritakan, dan ini sertifikat tersedia. Ini aksi nyata sudah selesai dan saya sudah mendapatkan sertifikat. Kemudian ada lagi di paling bawah, ini adalah praktikan aksi nyata. Ini adalah topik yang sudah saya kerjakan sampai post test. Saya tinggal melakukan aksi nyatanya seperti itu. Oke, teman-teman, nih dilihat. Ini contoh, ini topik 1 ya, coaching untuk pemimpin di satuan pendidikan. Ini teman-teman harus dibaca kategorinya. Untuk kepala sekolah dan pengawas. Ini diperhatikan ya. Untuk kategorinya ini untuk siapa ditujukannya, ini harus dibaca dengan jelas. Contoh yang ini, yang kurikulum merdeka ini untuk kepala sekolah dan guru. Berarti kita bisa mengakses yang ini.
kalau kita sebagai guru ya. Ini juga dibaca juga, ini ada perencanaan pembelajaran paket A, berarti untuk guru SD ya. Jangan sampai guru SMP mengakses ini, gitu ya, karena memang ditujukannya untuk guru SD, gitu ya. Jadi ini ada jenjang-jenjangnya juga nanti. Jadi teman-teman harus dibaca. Nah ini ada untuk guru dan kepala sekolah. Oke, saya akan menjelaskan untuk yang pertama dulu, yang sudah mendapat sertifikat. Ini saya sudah melakukan membaca topik, mempelajari topik sampai centang hijau semua. Terus ini aksi nyatanya sudah saya lakukan. Kemudian saya mengupload aksi nyata dan menunggu mungkin hampir sekitar 1 bulan untuk sertifikat ini terbit. Nah ini ada data kita. Ini tinggal klik unduh dan mendapatkan sertifikat. Kalau misalkan waktu prosesnya itu agak sedikit lama ya, mungkin tim penguji atau yang mengecek pekerjaan kita, aksi nyata kita itu sedang kebanyakan ini ya, yang diujinya mungkin terlalu banyak atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan sertifikat itu. Dan di sini pun ada ini ada rekomendasi penyelesaian topiknya. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau misalnya ada rekomendasinya dibaca juga ini. Dalam berapa hari kita harus melaksanakan topik dan sampai aksi nyata tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih. Ini yang butuh perbaikan aksi nyata. Jadi saya sudah melakukan aksi nyata, sudah beres. Kemudian saya mengupload, ini kebetulan membuat RPP berdiferensiasi. Nah, ini ada perbaiki aksi nyata dan di sini ada baca saran perbaikan. Kita klik dulu yang saran perbaikannya, ini ada keterangannya nih, aksi nyata tidak sesuai panduan. Jadi setiap aksi nyata yang kita lakukan itu ada panduannya, ada langkah-langkahnya, gitu ya. Tidak sesuai pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi dan memiliki umpan balik dari objek aksi nyata Anda. Nah, yang saya upload ini RPP berdiferensiasi, memang hanya RPP-nya saja yang saya di-upload, tapi pekerjaan siswanya tidak ada, foto dengan siswanya tidak ada. Kemudian ada beberapa yang tidak dimasukkan oleh saya ya. Ini teman-teman nanti kalau misalkan sudah diperbaiki bisa klik hapus dan upload ulang. Atau teman-teman mungkin ini terlalu sulit aksi nyata yang ini, tinggal klik ganti. Nah nanti tinggal klik ganti, nanti ada beberapa pilihan untuk aksi nyatanya, kita bisa memilih seperti itu. Lanjut ke yang belum. Nah ini belum melakukan aksi nyata. Ini topik yang saya lakukan, yang saya sudah pelajari ini ya. Ini sudah centang biru hijau semua. Ini ada lengkapi lembar aksi nyata, tinggal diklik. Nah di sini aksi nyatanya itu kita bisa memilih, ada beberapa aksi nyata. Di sini saya memilih aksi nyatanya ini yang poin ini ya. Ini tinggal dibaca dan ikuti langkah-langkahnya. Jangan sampai tidak. Nih, rencanakan jadwal. Pokoknya ini tidak akan sama, antar topik itu tidak akan sama. Bahkan di sini setiap aksi nyata biasanya diberikan sebuah contoh ya. Ini contoh umpan balik. Nih, ini contoh umpan balik, kita bisa membuat ini, nanti anak-anak mengisi. Kalau jumlah siswa 40 atau mungkin banyak, ya tidak usah semuanya dimasukkan ke lampiran aksi nyata kita, hanya beberapa perwakilan saja. Itu ya. Nah, contoh, sekarang kita akan mencari aksi nyata atau topik yang mudah untuk kita lakukan aksi nyatanya. Caranya gini teman-teman. Pertama teman-teman lihat dulu ya, si modulnya, si topiknya ini berkaitan tentang apa. Diklik ya, setelah diklik. Nah, di sini kan ada aksi nyata. Jadi teman-teman jangan membuka modul ini dulu ya. Tapi kalau saya biasanya ini pilih aksi nyata dulu. Jadi lihat pilihan dulu. Ngapain aja nih kita disuruhnya. Nih, ini ada 3 poin.
mudah kan memahami perbedaan individual. Ini ada 3 poin ya, ini bisa dibaca, kemudian klik baca rincian. Ini adalah rincian yang apa namanya, yang harus kita lakukan. Nah, ini ada temanya, ini beda-beda nih, dan ini kita hanya memilih salah satu. Mau membuat aksi nyatanya yang mana, yang sekiranya menurut kita mudah. Contoh ini, unggah bukti keikutsertaan Bapak Ibu kegiatan. Wah, ini dokumentasi doang nih, mungkin ini lebih mudah ya, kita tinggal pilih yang ini. Tapi kita tidak akan bisa memilih sebelum modul 1, 2, 3 ini diisi atau bercentang hijau ya. Kalau sudah centang hijau, ini bisa dipilih kita mau yang mana, yang sekiranya mudah gitu ya. Contoh kita cari lagi yang ini, asesmen SD paket A untuk guru dan kepala sekolah, 3 modul. Kita klik. Kalau saya biasanya tidak membaca modul dulu, tidak mengisi modul, tapi saya lihat dulu aksi nyatanya. Oh, ini ada 5 pilihan. Nah, ini ada 5 poin. Berbeda ya dengan yang tadi. Jadi setiap topik itu berbeda aksi nyatanya. Dan di sini baca juga, ini ada untuk guru, dan ini ada kepala sekolah. Kalau kita sebagai guru berarti pilihannya ada 3, 1, 2, 3. Ini pilih salah satu saja. Contoh melakukan asesmen format alternatif, dibaca rinciannya, di panduannya dibaca. Ini sebenarnya sih, nah ini sebenarnya menurut saya mudahnya ini karena kita sudah dipandu bagaimana cara melakukan aksi nyatanya, sudah diberikan contohnya seperti itu ya. Nanti kita bisa memilih ini kalau modulnya sudah kita pelajari. Contoh topik yang ini aja ya yang akan kita gunakan, berarti pelajarilah dari modul pertama. Satu modul ini banyak sekali poin-poinnya. Satu poin ini ada lagi nih aktivitasnya, sampai kita melakukan reflektif, dan terakhir ini ada post test. Contoh ya, ini yang asesmen. Nah, teman-teman kalau cuma membuka seperti ini, dibaca, ini tidak akan menjadi centang hijau. Kenapa? Karena di sini tandanya adalah video, berarti kita harus mendengarkan isi dari video materi ini. Contoh kita klik, beres, tinggal di close, otomatis warna hijau. Jadi kalau tandanya video, teman-teman jangan cuma mengklik hanya membacanya saja tanpa melihat videonya. Ya, ini juga sama video nih. Nah, ini harus sampai hijau, reflektif sampai selesai, dan kita bisa mengerjakan post test. Nah, ketika mengerjakan post test, teman-teman diusahakan kalau bisa sih betul semua. Kalaupun tidak betul semua, nanti ada keterangan kita harus mempelajari si materi ini lagi. Ini tandanya akan berubah menjadi kuning. Ya. Ini pun sama, banyak poin-poinnya tuh, aktivitas yang kita lakukan ini banyak, tinggal diklik saja, dibaca materinya dan dikerjakan post testnya sampai kita bisa melakukan aksi nyata seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman, menurut saya dalam melakukan aksi nyata di PMM itu sudah dipandu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kirimkan sebagai bukti pengerjaan. Ini sudah dijabarkan di PMM ini. Contoh, kita buka lagi ya yang iklim sekolah nih. Topiknya, ini lihat aksi nyatanya. Sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan, cegah perundungan mulai dari kelas, sosialisasi kebijakan untuk mengatasi perundungan. Ini nih menurut saya sepertinya ini mudah aksi nyatanya. Klik baca rincian. Nah, ini apa nih? Buatlah materi mengenai perundungan yang Anda inginkan, bisa PowerPoint, Canva, poster. Nah, ini kan menurut saya cukup mudah untuk dilakukan ya. Materi perlu berisi namun tidak terbatas pada. Nah, ini sudah dijabarkan langkah-langkahnya. Nah, unggah bukti dalam satu dokumen berisi. Nah, ini ada persyaratannya, ini harus dilengkapi. Jadi harus sesuai dengan aturan ini. Jadi kita sudah diarahkan gitu ya. Nah, bahkan kita sudah diberikan panduannya seperti itu. Nah, ini teman-teman,
ini adalah cara saya untuk mendapatkan sertifikat. Nanti pasti setelah video ini tayang nih, ada yang nanya, Pak, kok ini yang bikin videonya sertifikatnya cuma satu dan yang lainnya tidak ada, ini sertifikat baru dapat satu. Ya, untuk SKP, pemenuhan SKP saya tidak membutuhkan banyak sertifikat dari PMM ini. Saya sudah mendapatkan sertifikat dari tempat lain, terutama dari guru penggerak, itu sudah mendapatkan 128 poin. Jadi cukup untuk 1 semester. Tuh, kenapa saya belum buka-buka ini ya. Ini saya hanya ingin mencontohkan dan saya ingin men-sharingkan dengan teman-teman. Bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya lebih pintar, tapi saya hanya ingin sharing kepada teman-teman yang masih bingung atau mungkin yang menganggap di PMM ini membuat aksi nyatanya ini sulit gitu ya. Menurut saya ini tidak sulit ketika kitanya ada kemauan. Itu ya. Dan intinya teman-teman, tips dan trik dari saya yaitu lihat aksi nyatanya seperti apa yang kita buat itu kita kerjakan. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.